video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hukum kamma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angela Ferinali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke dalam video pembelajarannya. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu, apa itu kamma? Dalam kegiatan sehari-hari, sering didengar istilah kamma dalam bahasa Pali atau karma dalam bahasa Sanskerta. Penggunaan kata kamma pada umumnya ditujukan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak baik. Kamma selalu dihubungkan dengan kamma buruk. Padahal sebetulnya kamma bukan hanya kamma buruk, tetapi juga ada kamma baik. Selain sebagai kamma buruk, konsep kamma juga sering diidentikan sebagai satu-satunya penyebab kejadian. Kamma adalah niat untuk melakukan perbuatan. Niat itulah yang disebut dengan kamma. Perbuatan yang dilakukan dengan pikiran disebut kamma melalui pikiran. Perbuatan yang dilakukan dengan ucapan disebut kamma melalui ucapan. Dan perbuatan yang dilakukan dengan badan disebut kamma melalui badan. Dengan demikian, kamma bisa berupa kamma baik dan kamma buruk. Lalu, apa itu hukum kamma? Hukum kamma dapat juga kita sebut dengan hukum sebab akibat. Di dalam Samyutta Nikaya 1, 227 dinyatakan sesuai benih yang ditabur, demikian pula lah buah yang dituai. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan, dan pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Tetaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan memetik buah-buah daripadanya. Ada pula kamma menurut waktunya. Yang pertama, kamma yang langsung berbuah. Contoh kamma yang langsung berbuah adalah ketika kita mengambil helm milik orang lain karena helm kita sendiri telah dicuri seseorang. Supaya tidak ketahuan, kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi walaupun lalu lintas berwarna merah. Akhirnya,
kita ditangkap polisi. Terpaksa kita harus membayar tilang Rp15.000. Padahal harga sebuah helm hanya Rp10.000. Inilah salah satu contoh sederhana karma yang langsung berbuah. Yang kedua, karma yang berbuah agak lama tetapi masih dalam satu kehidupan. Contohnya adalah orang yang melakukan meditasi hingga mencapai jhana tertentu. Maka setelah meninggal ia akan langsung terlahir di alam Brahma. Tiga, karma yang berbuah pada kehidupan selanjutnya. Contohnya, orang yang sering mendengarkan dhamma, besar kemungkinan ia akan terlahir kembali di alam sorga dalam kehidupan yang berikutnya. Mengapa demikian? Dengan mendengarkan dhamma, orang tersebut telah melakukan karma baik karena ia telah melatih berdana perhatian. Selama mendengarkan dhamma, ia juga telah memusatkan pikiran, ucapan, serta perbuatannya ke arah kebajikan. Apalagi jika ia dapat mengerti serta melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan ini tentunya sangat selaras dengan salah satu isi khotbah Sang Buddha yang menyatakan bahwa mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkat utama. Lalu yang keempat, karma yang tidak sempat berbuah karena kehabisan waktu. Sering orang mengatakan bahwa tercapainya nibbana dalam bahasa Pali atau nirvana dalam bahasa Sanskerta adalah ketika karma baik dan karma buruknya telah habis. Padahal karma itu sangat sulit untuk dapat habis, berbuah karena jumlahnya yang tidak terbatas. Namun, karma dapat dipotong. Kita dapat merasakan buah karma apabila kita masih mempunyai badan dan batin. Artinya, kita masih hidup setelah dilahirkan. Apabila kita tidak dilahirkan kembali, maka kesempatan untuk merasakan buah karma baik maupun buruk sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, ada berbagai karma yang tidak sempat berbuah. Lalu ada pula karma menurut fungsinya. Pertama, karma yang melahirkan. Ada orang yang dilahirkan dalam kondisi mempunyai banyak penyakit. Kenapa demikian? Sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula buah yang dituainya. Mungkin karena ia telah melakukan penyiksaan di kelahiran yang lampau, maka kini ia terlahir menjadi orang yang sakit-sakitan. Kedua, karma yang mendukung. Jenis karma ini mendukung fungsi karma yang melahirkan. Misalnya, selain ia terlahir di dalam keluarga yang miskin, ia juga terlahir dalam keadaan cacat. Inilah salah satu contoh karma yang mendukung. Yang ketiga adalah karma yang mengurangi. Fungsi karma yang mengurangi ini berhubungan dengan perbuatan kita yang baik maupun buruk yang dilakukan dalam kehidupan saat ini. Misalnya, meskipun seseorang terlahir sebagai orang yang miskin serta cacat, orang tersebut mungkin saja mempunyai perilaku kemoralan yang baik.
Keempat adalah kama yang memotong. Karena perilaku moralannya baik, ucapannya serta tingkah lakunya juga baik, maka mungkin saja ada orang yang simpati kepadanya. Orang tersebut mungkin akan memberinya pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya. Ada pula kama menurut bobotnya. Yang pertama, bobot kama super berat yang baik. Kama jenis ini juga bisa terjadi untuk mereka yang telah melatih meditasi pengembangan kesadaran sehingga mencapai kebijaksanaan atau mencapai nibbana. Dengan tercapainya nibbana, maka ia sudah tidak akan terlahir kembali di alam maupun juga setelah ia meninggal di kehidupan ini. Kedua adalah bobot kama super berat yang buruk. Kama super berat yang buruk ada 5 perbuatan, yaitu 1. Membunuh ayah, kedua, membunuh ibu, ketiga, membunuh seorang arahat, keempat, melukai sama Sang Buddha, kelima, memecah belah sangha. Apabila seseorang melakukan salah satu atau lebih dari kelima perbuatan buruk tersebut, maka setelah meninggal dunia, orang tersebut langsung terlahir di alam neraka Avicii. Ketiga adalah bobot karma berkesan saat kematian. Pada saat seseorang akan meninggal dunia, maka pikirannya akan mengingat perbuatan-perbuatan yang super berat terlebih dahulu. Apabila tidak ada perbuatan super berat yang pernah dilakukannya selama kehidupan, maka pikirannya akan mengingat salah satu perbuatan yang paling berkesan dalam hidupnya. Apabila ia meninggal pada saat mengingat kesan baik tersebut, ia akan terlahir lagi di alam bahagia. Sebaliknya, kalau ia teringat kesan perbuatan yang tidak baik, maka ia dapat saja terlahir dalam alam menderita. Dan yang keempat adalah bobot kama super ringan. Apabila pada saat kematian, seseorang tidak mempunyai kama yang super berat, kama yang berkesan maupun kama kebiasaan, maka pada saat itu akan timbul jenis kama yang super ringan atau sepele. Apabila kama sederhana yang membahagiakan ini timbul saat kematian, ia dapat pula terlahir di alam bahagia. Kesimpulan dalam video pembelajaran kali ini adalah dapatlah dimengerti bahwa kama walaupun hanya satu, namun dari berbagai sudut pandang, kama dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut waktu, fungsi, dan bobotnya. Setiap kelompok terdiri dari 4 bagian. Dengan demikian, secara keseluruhan, satu kama yang dimiliki oleh seseorang dapat dimengerti sebagai 12 jenis kama yang saling berkaitan dalam satu kesatuan. Baik teman-teman semua, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian semua tahu.
Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.